Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Salam bahagia untuk guru di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Rizka Malasyari. Pada kali ini saya akan memaparkan aksi nyata menyebarkan pemahaman merdeka belajar. Adapun pembahasan kali ini, modul Merdeka Belajar, kita akan mempelajari mengenai yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kedua, mendidik dan mengajar. Ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Bapak dan Ibu guru, salam bahagia. Kita akan bersama-sama mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Di sini kita merefleksi diri dan peran sebagai pendidik, serta memproyeksikan diri menjadi guru seperti apa di masa depan. Mengenali diri dan peran sebagai pendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Jika kita mengharapkan murid-murid kita kelak menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka, tentunya penting untuk mengenali diri, berdaya untuk menentukan tujuan dan kebutuhan belajarnya yang relevan dan kontekstual terhadap diri dan lingkungan. Nah, apa peran saya sebagai guru? Sebagai guru, kita pasti ingin membekali murid-murid dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk terus belajar, mendampingi mereka memahami dan mencapai tujuan belajar. Mengutip pernyataan Ki Hajar Dewantara, memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup masyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Ingin menjadi guru seperti apakah saya? Tidak hanya materi yang kita ajar, tetapi juga semua tingkah laku, tutur kata, dan cara kita mengajar akan membekas dan membentuk murid-murid sebagaimana kita dibentuk oleh guru-guru kita terdahulu. Memang tidak mudah, namun layaknya diperjuangkan. Seperti disampaikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan pertumbuhannya budi pekerti, yaitu kekuatan batin dan karakter pikiran atau intelek dan tubuh anak. Pada modul 2 ini ada 3 materi yang akan dipelajari, antara lain mendidik menyeluruh, pendidikan selama 1 abad, menjadi manusia secara utuh. Mendidik menyeluruh, seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, mendefinisikan pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Maka mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Lalu, bagaimana dengan pembelajaran di kelas kita saat ini? Apakah kita sudah mendidik anak dengan menyeluruh, atau mungkin kita hanya sebatas mengajar? Mari kita refleksikan bersama-sama. Pendidikan selama 1 abad. Tentunya kita sering mendengar semboyan Ingarso Sunggulodo, Inmadyo Mangunkarso, Tuturi Handayani. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut adalah gagasan yang melampaui zamannya, di mana beliau hidup dan masih relevan hingga masa sekarang ini, terbukti atas kepribadian bangsa Indonesia, yaitu
itu yang mengandung harkat diri dan kemanusiaan yang menjadi landasan praktek pendidikan saat ini. Tidak hanya Indonesia, tapi juga di negara-negara lain. Maka kita sebagai pendidik harus dapat menghayati pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang humanis yang terbukti masih relevan bahkan hingga masa kini dan akan mampu mengangkatkan murid siap mengisi zamannya kelak. Menjadi manusia secara utuh. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah berdaya tempat persemaian benih-benih kebudayaan, budaya yang hidup dalam masyarakat dan daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani. Dengan demikian, memandang murid sebagai manusia secara utuh harus menjadi dasar kita sebagai pendidik dalam mendampingi murid-murid, menentukan tujuan belajar, merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid, baik lahir maupun batin, yang akan membantu murid-murid kita mengembangkan kekuatan lahir dan batinnya. Pada modul 3 ini, kita akan mempelajari dua hal materi, yakni kodrat murid dan asas Trikon. Kodrat murid terdiri dari dua hal, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Sedangkan kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Isi dan irama pendidikan bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, sedangkan asas Trikon terdiri dari 3, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Memasuki modul 4. Modul 4 ini mempelajari mengenai mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, yang dimaksud dengan budi pekerti adalah bulatnya jiwa manusia yang merupakan hasil dari persatuan gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemajuan sehingga menimbulkan suatu pendidikan. Nah, bagaimana dengan konsep konvergensi? Konsep konvergensi adalah transformasi pendidikan yang mengarahkan muridnya dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati dirinya. Modul yang kelima ini kita akan belajar mengenai pendidikan yang mengantar keselamatan dan kebahagiaan. Tentunya tujuan akhir pendidikan yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid yang hanya dapat dipenuhi dengan memahami peran guru melalui sistem amal. Murid generasi natif digital hidup di kemajuan era digital yang mengharuskan guru menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, relatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Baiklah Bapak dan Ibu guru hebat, terima kasih telah menyaksikan aksi nyata Merdeka Belajar. Di akhir video ini, saya sangat mengharapkan umpan balik dari Bapak dan Ibu guru sekalian melalui link yang tertera pada video ini, ataupun Bapak dan Ibu guru bisa klik di bagian deskripsi pada video ini. Bapak dan Ibu guru tangguh, ayo dukung kemajuan pendidikan Indonesia menuju pembelajaran yang aman dan bahagia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.